Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python dan materinya tentang if teman-teman ya dan boolean. Dan kita lanjutkan saja. Namun sebelum itu jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang if statement, teman-teman. Jadi misalnya kita punya kondisi if the score is 100, dia akan mengatakan great job gitu ya. Kalau kurang dari itu maka, tidak dimunculkan great job-nya. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita bisa menggunakan, if. Nah, cara penulisannya misal kita punya skor ya, variabelnya skor sama dengan 100. Jika skor sama dengan nah kalau yang di variabel pakai sama dengan satu kali saja. Tapi kalau di if score sama dengannya 2 kali, artinya ini perbandingan. Jika skor berapa? 100 kan, sama dengan 100 pakai titik 2 terus di-enter, maka di-print great job, gitu. Nanti karena skor itu 100 dan memang nilainya benar 100 maka great job. Tapi ternyata kalau misal if skor sama dengan 90 kan skor itu 100. Ditanya apakah dia, sebanding dengan 100 nggak? Atau 90? Enggak kan, karena skor itu 100, kita di sini ditulis 90, maka, eee, nanti tidak akan ada muncul ya print grade job-nya, oke. Selanjutnya conditional expression. Ada beberapa macam teman-teman ya, tidak hanya, sebanding gitu ya, ada juga yang tidak sama dengan true if value ini akan benar ketika kiri dan kanannya ini dia tidak sama ya, oke. Nah ini yang tadi contohnya udah, kita next aja dulu. Oke, di sini bentar, kita cek lagi teman-teman. Oke, di sini misalnya skor sama dengan 50. Kayak contoh lainnya, if skor sama dengan, 100, print great job, keep up a good work. Nah, kalau seperti ini, nanti ketika kita, play, output-nya akan tidak ada. Kenapa? Karena skornya 50. Ditanya, jika skor sama dengan 100, sama dengan enggak? Enggak kan? Maka karena tidak sama dengan 100, maka dia tidak muncul. Nah, kalau misalnya oh iya, nah kalau misalnya ini kan kalau ingin diprogram di if ya, maka harus menggunakan, indentasi ya, spasi. Nah ini sama. Tapi kalau ada yang di luar spasi, misalnya if score ini ke skor 50, if score sama dengan 100, print great job. Nah nah pas print keep up the good work-nya ini tidak di bawah great job ya indentasinya, tapi dia malah di luar indentasinya, maka ini dia tidak termasuk di dalam programnya if. Jadi dia akan dicetak apa adanya tuh, keep up the good work, karena dianggapnya ini bukan bagian dari if, tapi, print out biasa gitu ya, ya kayak seperti biasa kita menuliskan print, ya. Jadi dia dicetak apa adanya, ya. Oke teman-teman, kita akan coba dulu, di sini kita punya X sama dengan 7 kali 10, Y sama dengan 5 kali 6. Nah kita buat operator, perbandingannya if X, oke, sama dengan 70, teman-teman ya, titik 2 print. Nah, jika X itu sebanding atau sama dengan 70, maka kita print X is 70. Oke, kita cek dulu ya, kita play. Oke, berhasil ya. Karena memang ini 70. Tapi kalau kita ganti jadi 50 kan X-nya itu 70. Tapi kita cek dulu apakah X itu 50, pas kita play nggak muncul. Kenapa? Karena X itu bukan 50 tapi 70. Kalau 70 dia akan muncul. Nah, di bawahnya if Y sama dengan 40,2, nah pakai titik 2 ya, maka print di sininya Y is not oh ya salah, ininya pakai tanda seru ya. Kita akan ngecek, jika Y tidak sama dengan 40, oke ini tandanya ya, pakai tanda seru sama dengan, nah print Y is not 40. Jadi kalau kita play, nanti Y is not 40 ya, karena ini sebanding artinya true, ini kan true ya, benar, ini juga true. Artinya X itu sebanding dengan 70 benar maka dicetak, kalau dia salah tidak dicetak. Jika Y itu sama dengan, tidak sama dengan 40 maka cetak ini.
Karena sesuai, karena Y itu sebenarnya 30 bukan 40, maka dia akan cetak Y is not 40 ya, Y is not, 40. Oke, kita akan, submit dulu. Oke, yang kedua kita akan, masih belajar di if statement teman-teman, masih di Boolean. Oke, benar dan salah. Nah, pada dasarnya kalau teman-teman menuliskan seperti ini ya, skor sama dengan 100, terus print score sebanding dengan 100, maka nanti yang muncul output-nya adalah true ya, karena memang 100 itu sama dengan 100. Nah, makanya ketika kita buat seperti ini ya, if score sama dengan ini artinya kan jika true, jika benar maka ini, gitu teman-teman. Ini bisa diganti dengan true ya, tapi intinya ini cek gitu apakah dia sesuai, kalau sesuai dia dijalankan, kalau tidak sesuai dia tidak akan menjalankan ini, gitu teman-teman. Nah, jadi boolean itu ada 2 jenis, yang pertama adalah true, yang kedua adalah false, teman-teman, ya. Misal kayak gini, print 3 itu sebandingan 3 true. Tapi kalau print 3 itu sebandingan dengan 5 maka dia false, oke. Konsepnya seperti itu. Oke, ini juga sama tadi kita pernah bahas, skor sama dengan 100, if skor 100, true, karena true dia akan dicetak. Nah, nanti ketika output-nya great job. Beda halnya dengan ketika skornya 50, jika skor, sama dengan 100, print great job, false kan, karena skornya 50. 50 sebanding dengan 100 enggak kan, karena false dia tidak akan dicetak, kosong. Nah, operator perbandingan juga banyak, tidak hanya sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan, lebih dari, ada lebih dari sama dengan, teman-teman, ya. Oke, kita akan coba, if X is greater than 30, print X, than 30. Kita buat X-nya kan 10 ya. If X, eee, lebih dari 30, nah dia akan mencetak, eee, print X is, greater than 30, oke. Dicetak nggak teman-teman? Kita cek ya, nggak dicetak, kenapa? Karena X-nya 10, dia, ngecek jika X lebih dari 30 maka print ini, sedangkan X-nya 10. Karena tidak sesuai dengan kondisi maka dia abaikan. Oke, selanjutnya, if money is equal or greater than apple price, print you can buy apple. Oke, kita copy aja dari sini ya biar, cepet. Kita pakai if money, nah, if money, eee, is equal or greater than berarti lebih dari sama dengan, jadi lebih dari atau sama dengan, apple price, oke, teman-teman. Titik 2, maka print, apa yang di-print? You can buy apple. Jadi logikanya gini, uangnya 5, harga apelnya 2. Jika uangnya lebih dari atau sama dengan harga apel, maka dia bisa beli apel. Gitu, kita cek ya. Oke, bener ya? Jadi kalau dia sesuai kondisi, dia akan dicetak. Kalau tidak sesuai kondisi seperti ini, ya maka dia tidak akan dicetak, teman-teman. Oke, kita cek lagi. Oke, berhasil teman-teman, itu dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu bisa mengikuti updatean video dari channel ini. Oke, itu saja dulu. Saya Firman Fatloroma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.